Nah jadi saya jalan, saya salah satu stasiun saya, tiba-tiba saya dipanggil bang, petugas kebersihan ini, kenapa? Mas ini mas, mas ini lihat mas uang ternyata. Jadi uang itu ada di salah satu plastik lah, dia di plastik gede bang. Itu uang mungkin kalau kurang lebih kira-kira kalau dihitung itu 1 miliar lah itu. Hah? Itu banyak sekali uang. Wah, saya kaget dengan, ini uang dari mana kata saya kan. Tiba-tiba dia ini cerita teman saya datang orang 2, ya biasa katanya bawa kayak nampan yang ada sajennya sama 1 kepala kambing. Wow. Setahu saya ada danaunya itu ada 2, 1 di depan 1 di belakang. Dilemparlah kepala kambing itu ke danau kecil itu ya. Jadi kok kepalanya lama-lama hilang ya. Jadi kayak ada yang makan. Setelah kejadian itu kerja, saya nggak tahu nih. Ternyata si anak ini, si cleaning service ini udah beberapa hari hilang bang. Nah akhirnya sampai ada orang pintar turun tangan, 2 orang gitu kan. Keluarlah itu si 2 orang ini. Tiba-tiba dia nunjuk panel listrik. Ternyata pas dibuka panel listrik itu betul ada. Jadi si panel listrik ini kan dikunci ya. Itu panel listriknya besar banget panelnya. Begitu dia buka si panel ini, ternyata ada anak itu bang. Dan teman saya bilang posisinya berdiri, kayak nyenderan gitu. Terus dia kayak keikat-ikat sama tali gitu bang, kayak tali-tali kabel gitu bang. Dan posisinya udah meninggal. Hah? Cerita lo di tempat itu, gue itu dulu udah pernah dengar dan bahkan ditayangin di Lentar Malam. Apalagi soal danau itu. Oh. Dan danau itu dulu juga ada kejadian yang cukup misterius juga. Nanti kita bahas ya di belakang ya. Jadi gue itu lagi nyari-nyari, nge-googling nih tempat wisata angker di Jakarta. Dan ini ada beberapa artikel yang ngebahas tempat-tempat angkernya. Karena hari ini gue kedatangan narasumber yang pernah bekerja di salah satu tempat wisata yang ada di Jakarta. Dan juga dia ini mau menceritakan tentang salah satunya ya, ada karyawan atau pegawai yang di sana itu meninggal dan ditemukan di dalam sebuah panel listrik. Nah ini menurut gue bakalan epic banget sih ceritanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Suhar. Kita sapa dulu aja. Mas Suhar, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya Mas baik, ya? Bang, baik. Oke, Mas Suhar ini katanya pernah kerja di salah satu tempat wisata ya di Jakarta yang konon katanya angker juga nih. Apalagi kalau malam itu suka ramai. Itu maksudnya gimana tuh Mas? Jadi saya pernah kerja di salah satu tempat wisata ya. Itu sekitaran tahun 2007 sampai 2009. Jadi kalau abangnya tadi bilang kalau malam itu tempatnya ramai, saya pernah ngalamin gitu. Jadi itu kan tempat wisata itu dia operasinya pagi sampai sore aja. Cuma kalau malam itu pernah saya ada satu momen yang terpaksa harus kerja sampai malam di situ. Jadi saya ngalamin sendiri gitu. Ngalamin di situ sama ya? teman-teman saya 2 orang yang lainnya. Dan waduh ini lebih epicnya lagi ya. Bahkan katanya temennya Mas Suhar ini ada yang meninggal dan tiba-tiba ditemuin di panel listrik. Bener? Iya itu maksudnya bukan teman yang akrab ya. Maksudnya kita kenal muka aja lah. Dan kebetulan sebelum kejadian itu saya sempat kayak konflik lah sama dia. Sempat terlibat konflik karena ada sesuatu yang saya sama dia tuh nggak satu paham gitu. Ada sesuatu yang buat antara saya sama dia nggak satu paham. Akhirnya miskomunikasi lah ya. Iya, miskomunikasi. Dan berapa hari kemudian ada berita kalau dia meninggal. Walaupun saya nggak lihat langsung, saya dengar dari teman-teman, tapi ya sedih nih. Ada istilah kita punya teman sebelum dia nggak ada itu kita sempat konflik sama dia gitu kan. Iya, jadi kayak ada yang ngeganjel gitu bang. Itu bener ditemuin di panel listrik Mas.
Menurut berita yang beredar ya begitu. Iya. Jadi karena waktu itu saya kalau nggak salah posisinya saya lagi off, lagi libur, libur, nggak bisa lihat langsung, cuma dengar dari cerita kawan-kawan aja yang ada di situ. Oke. Bahkan sampai melibatkan orang pintar untuk nemuin dia, gitu. Oke, penasaran nih gue. Tapi satu lagi nih Mas, satu lagi ya. Karena ini tempat wisata, pernah nggak sampai ada pengunjung yang ngalamin gangguan juga gitu di sana? Oke, seingat saya pernah ada satu pengunjung, itu anak kecil. Jadi ada satu anak kecil itu dia lagi main sana mungkin sama orang tuanya ya. Dan tiba-tiba keluar dari salah satu permainan, anak itu nggak ada. Hilang. Itu hampir sekitar 5 hari. Baru ditemukan. Wah, anjir. Tahan dulu Mas, tahan ceritanya, gue anjir penasaran banget. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di tangan gue nih. Yaudah guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Suhar, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Tahun 2007 bulan Februari kalau nggak salah, itu saya ingat saya itu musim hujan Jakarta yang lumayan banjir lah ya waktu zaman itu. Nah saya coba ngelamar kerja di situ. Kebetulan saya ada salah satu kenalan juga yang udah kerja duluan di situ. Jadi kayak step-stepnya itu udah dikasih tahu sama dia nih jalurnya. Kalau mau ngelamar ke sini gitu kan. Orang dalam berarti. Orang dalam, tapi dia nggak ngajak saya kerja, cuman ngasih tahu ngelamarnya di sini. Sampai akhirnya saya alhamdulillah bisa kerja di sana. Saya part time itu sebelum dikontrak jadi karyawan itu 3 bulan lah, pakai baju hitam putih gitu kan. Waktu itu saya nggak sendiri, Bang. Waktu itu yang baru itu lebih dari sekitar 9 orang lah, jadi angkatan saya itu. Lumayan. Ada ceweknya, ada cowoknya juga gitu kan, bareng-bareng. Nah, akhirnya saya mulai kerja lah part time di situ. Istilahnya kayak masih pendidikan lah apalah gitu kan. Namanya kita anak baru ya, kita harus nurut sama atasan atau sama senior yang udah lama kerja di situ. Sampai akhirnya ada satu momen, 1 minggu 2 minggu awal sih nggak ada masalah gitu kan, biasa gitu. Kita kerja sampai masuk minggu ketiga mungkin. Jadi ada satu kantor di dalam situ, di dalam si tempat rekreasi itu. Kantor itu lumayan besar, jadi satu kantor itu ada bisa ngisi gudang, ada office-nya kecil sama tempat permainan lah gitu. Nah, salah satu bangku meja itu mungkin udah ada yang lama ya, yang lapuk ya, jadi perlu pembaruan. Nah, atasan saya itu pada saat itu bilang, nanti kamu bertiga tungguin meja ya, meja sama bangku mau datang, nanti kamu tukar. Waktu itu saya pikir ya paling datangnya sore, ternyata bangku sama meja ini datangnya malam. Jam berapa tuh? Sekitar jam 10. Kita nungguin bertiga, tapi kita memang hitung senang aja ya, satu anak baru kerja, lembur nih kita, lembur kan gitu kan, walaupun cuma nongkrong di pos security gitu kan, bareng-bareng. Datanglah si barang tuh jam 10. Jadi informasinya gini Bang, antara gerbang ke depan itu sampai ke tempat kita mau naruh bangku itu jauh. Jalan kaki itu sekitar 10-15 menit lah. Karena memang tempat itu luas lah, lumayan luas ya tempatnya ya. Akhirnya kita bertiga datang, kita ambil, kita bopong, nyampailah ke sana. Nah jadi si tempat ini kalau siang itu kan rame, banyak pengunjung, banyak orang main, banyak orang mungkin ketawa-ketawa rekreasi, tapi kalau malam ya nggak ada orang, sepi, dan lampu mati. Saat semua tempat itu yang sebesar itu nggak ada satupun lampu yang nyala, kecuali
kamar mandi, sama pos security. Pos security pun adanya di depan. Untuk informasi, security pun kalau dia patroli di sana, dia nggak jalan kaki bang, dia naik motor. Naik motor karena memang area-area yang dijangkaunya itu lumayan luas gitu kan. Dari area luas iya, makanya dia nggak jalan kaki gitu, dia naik motor. Kayak singkat cerita, kita masuk ke kantor itu, kita kerja, maksudnya kita ya kalau cuma menukar bangku sama meja itu kan sepele ya bang, nggak sampai 10 menit udah selesai kan, gitu kan. Nah setelah itu kita ngerokok di belakang gitu, karena kan memang kantor itu kalau pas lagi office hour itu memang tempatnya bos-bos lah, atasan kita nongkrong di situ gitu kan. Dan itu ada memang komputer, ada satu komputer untuk absensi karyawan, untuk laporan atau apa gitu. Nah kebetulan komputer di situ nggak dikunci, nggak dikasih sandi kan. Saya iseng-iseng saya buka komputernya, ya udahlah kita nonton apalah film-film atau video-video gitu kan. Kita main komputer, kita kasihkan bertiga santai-santai sampai nggak inget waktu, itu udah jam 11 lewat. Itu suasana itu di sana udah makin mencekam bang, udah yang ada suara pun dari suara kita aja gitu. Jadi di belakang kantor itu ada pohon besar-besar, pohon-pohon yang udah mungkin udah ratusan tahun ya umurnya. Nah kita jadi ada satu teman yang ngingetin, ini udah jam 11 lewat, ayo pulang. Terus kita juga baru nggak kan, ayo pulang, matiin komputer. Nah terus kita jalan nih, kita kunci, kita ke depan, cari jalan kaki sambil ngerokok. Itu mungkin yang kelihatan cuman api rokok kita aja. Jadi antara muka saya dan muka teman saya pun nggak kelihatan bang, kecuali kita nyalain korek ya. Segelap itu. Saking gelap itu. Jadi perjalanan dari situ sampai ke depan, awalnya saya yang ngerasain ya, itu di sepanjang jalan setiap permainan kiri kanan itu sampai ke depan itu rame. Jadi kayak normalnya siang, kita nggak melihat, maksudnya nggak terlalu ngelihat jelas sosoknya, tapi perasaan kita rame gitu. Ada suara-suara orang biasa gitu, orang teriak-teriak, kayak ngantri mau main atau apa gitu ya. Itu saya ngerasa bener-bener, saya salah jalan ke depan itu kayak kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Saya pegangan baju teman saya, kiri kanan saya di tengah-tengah tuh saya pegangin bajunya dia. Begitu kita sampai depan, udah mulai rame lah ya, udah ada security apa gitu kan yang jaga. Sampai ke parkiran motor, akhirnya saya ngomong sama kawan, lu ngerasain apa? Ternyata apa yang dia rasain saat kita jalan ke depan sama yang kita rasain, saya rasain waktu itu kan. Rame, banyak orang gitu. Tapi orangnya nggak kelihatan karena kan gelap gitu kan. Saya ngeliat muka teman saya aja nggak kelihatan gitu, tapi perasaan kita tuh rame gitu, kayak apa ya, udah kayak hari-hari biasa siang-siang lah gitu kan. Begitu kita udah mau pulang, ternyata kunci motor saya ketinggalan bang. Iya. Kunci motor saya ketinggalan di dalam. Iya lu. Temen saya dua ini mau temenin saya lagi. Nah karena satu kawan saya ini pokoknya lebih jauh lah dari rumah saya. Dia bilang udah lu pulang aja lah, kesian lu jauh, saya bilang gitu kan. Karena kan deket gitu kan, lebih deket lah. Lalu kata teman saya, ya udah gue pulang ya. Iya. Nah rencananya saya pada saat itu, ini motor mau saya tinggal, saya minta tolong security anterin saya ke depan, saya mau naik angkot atau mau naik ojek pulang gitu bang. Karena saya nggak mungkin berani dong ke dalam sendirian kan. Terus security ini nanya, kenapa bang kunci motor saya ketinggalan? Di mana? Di sana, tadi kita sempat kerja di sana. Wah ada-ada aja. Yaudah ayo. Jadi saya pikir security ini mau nganterin saya bang. Ternyata saya dianterin ke kayak pos utamanya lah. Nih nanti dianterin sama security yang patroli. Dia bilang gitu kan. Oke. Akhirnya saya dianterin nih sama security yang patroli. Nah jadi sepanjang jalan ini di motor itu dia cerita bang. Dia sambil cerita sambil dibelokin kiri belokin kanan. Nih di sini nih yang jagain ini penunggunya yang ini. Itu kelihatan bang. Hah? Kelihatan pas sama dia. Cuman memang jaraknya agak jauh. Jadi apa nih? Ya kayak misalkan ada sosok kuntilanak, ada sosok pocong. Setiap tempat ini, setiap area ini yang jaga ini, yang jaga ini. Itu dia tahu. Dan nama dia dikasih unjuk. Tapi memang jaraknya agak jauh ya. Satu jarak agak jauh, yang kedua penerangannya cuma dari lampu senter motor gitu kan. Tapi memang sosok itu kelihatan sama saya. Saya tuh sampai pegangan sama security saking takutnya. Dia kata security, udah nggak apa-apa. Dia itu cuman memang ya istilahnya kayak binatang punya daerah kekuasaan masing-masing. Dia bilang gitu kan. Iya. Jadi kan ya memang saya anak baru nih Pak. Saya bilangnya, saya ini anak baru.
Ya kalau bisa mah saya jangan dikasih lihat begini-gini dulu dah, saya bilang gitu kan. Takutnya saya nggak betah kerja. Udah nggak apa-apa, lu masa takut sama yang begitu ya. Security ini kayak ngasih saya semangat gitu. Sampailah saya ke tempat si kantor ini yang saya mau ngambil kunci motor. Saya minta tolong dong anterin ke dalam gitu kan. Ya udah, ayo dianterin sama dia bang. Ternyata benar kunci motor saya ada di meja, ketinggalan di meja itu kan. Saya ambil, saya nggak tahu ini security ini dia mau ngajak saya bercanda atau memang dia serius ya. Ternyata dia ninggalin saya, dia lari di ke depan duluan gitu kan. Saya ngikut lari dong bang. Pak tungguin pak. Nah, sedangkan saya harus ngunci pintu. Ada sekitar 3 pintu yang harus saya kunci. Ya kan megang kunci kan. Security ini udah nungguin di depan. Saya dengar suara motornya dia nyalain motor. Pas saya ngunci pintu kedua, mau ke pintu ketiga, itu udah mau keluar. Tiba-tiba ada suara orang nyanyi, ada orang main gitar, ada orang, pokoknya ada orang bercanda lah bang. Kayak orang ngobrol biasa, tapi suaranya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas apa yang diomongin sama dia gitu. Saya di situ nge-freeze bang. Saya nggak bisa jalan, nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Saya cuma diem aja. Tapi itu sosoknya nggak kelihatan. Nggak sosoknya karena itu satu, mungkin karena udah gelap banget. Yang kedua, ya mungkin karena saya juga nggak mau lah atau nggak bisa lah mungkin ngeliat-ngeliat gitu. Cuma saya bisa ngerasain aja kan. Itu saya diem aja bang. Sampai sekitar 5 menit security itu datang. Dia pegang saya. Lu kenapa? Jadi malah dia yang kayak ketakutan. Jadi saya ditarik sama dia keluar. Saya dibonceng. Terus dia ngomong gini. Saya ninggalin situ bukan niat ninggalin. Saya juga ngeliat, makanya saya lari, kata dia gitu kan. Udah akhirnya saya dibawa ke depan, pos security itu ketemu sama danrunya. Kebetulan danrunya ini orang bisa lah. Jadi saya dikasih air, cerita sama dia. Dia kasih air minum. Nih, kata dia, udah lu sekarang pulang, ini air jangan dihabisin. Jadi sebelum pulang, saya itu disuruh ke warteg atau ke warung makan lah sama dia ya. Sebelum sampai rumah minum dulu, makan dulu. Pas udah nyampe rumah, itu air langsung diminum. Air diminum terus saya suruh mandi terus saya tidur. Alhamdulillah jadi dia khawatirin katanya takutnya ini ada yang ngikutin, dia bilang gitu. Makanya percaya atau enggak, ya udah saya ikutin aja lah karena saya pun udah ngerasain gitu kan, udah ngelihat ada sosok lah gitu yang bikin saya takut gitu. Ya udah akhirnya saya pulang, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gue tuh karena kita tadi udah ngobrol sedikit ya tempatnya di mana, gue jadi kebayang mas karena gue sempat kerja di salah satu IO dan sering event di sana, jadi tahu tempat itu, tahu itu ya, seluk-beluk ya, dan kebayang sih ya, kalau malam. Iya, pastilah. Wah, padahal masih belum kelihatan tuh sosoknya, cuman emang udah kebayang sih gimana seremnya kalau malam. Oke. Ini udah beberapa bulan kemudian, itu desas-desus itu masih banyak bang. Jadi di sana itu kayak ada mesnya itu dua lantai. Kita nyebutnya itu ya apa ya, building lah gitu. Jadi kayak ada tempat tidur, musola, ada locker lah intinya, kurang lebih locker lah disebut, tapi dia luas. Di bawah itu untuk tempatnya perempuan, di atas itu laki-laki. Nah terus di bawahnya itu kayak kantin karyawan lah gitu kan. Jadi kita bisa habis makan, mandi istirahat di situ. Nah terus info yang saya dengar, memang ada beberapa kawan saya yang kadang-kadang suka tidur di situ di locker. Ada 2 atau 3 orang lah gitu ya. Nginep karena dia bukan, istilahnya dia bukan orang dekat-dekat situ lah. Dia orang luar kota gitu, tinggalnya di luar kota. Dan dia nggak ngekos, kadang-kadang dia pulang pergi. Jadi kalau dia nggak sempat naik kereta atau naik mobil udah kemalaman, dia nginep di situ. Nah itu dari kabar yang saya dengar, teman saya ini ya dia sering cerita kalau dia tuh ngelihat di kamar mandi. Jadi kamar mandi ini ada banyak nih, ada petak-petak kotak gitu kan. Itu kalau malam, dan kebenaran teman saya ini orangnya ibadahnya rajin lah. Kalau malam suka sholat tahajud apa gitu kan. Jadi ini kalau malam mau sholat tahajud, ada 2 kamar mandi, pasti itu yang dia lihat kayak ada orang mandi. Itu kan pakai shower ya, jadi keluar air dari shower gitu bang.
keluar air dari shower, terus kayak ada orang nyanyi tapi gitu-gitu aja gitu, nadanya dia nggak ngeluarin kata-kata gitu, cuma kayak gitu kan. Itu aduh saya merinding. Jadi setiap kali sama teman saya diketok pintunya, shower itu tiba-tiba berhenti dan suara orang nyanyi pun nggak ada. Jadi teman saya kan mungkin dia karena ya orangnya berani juga ya, jadi ngetok, siapa ya, assalamualaikum. Itu tiba-tiba berhenti semua. Terus pas dibuka kamar mandi itu ternyata kamar mandi nggak kekunci, lantainya juga kering. Jadi nggak ada kayak ada bekas orang mandi gitu. Nggak, tapi showernya itu jelas kedengeran kata teman saya. Dan terus di bawah itu di tempatnya perempuan, ya nggak tahu ya, saya nggak tahu namanya perempuan, mungkin dia punya apa ya kayak ritual bulanan gitu ya kan, dia kan suka PMS, atau mungkin maksudnya dia ngebuangnya nggak bersih atau gimana ya. Ada satu orang itu sering banget dia dirasukin, jadi dia sering kesurupan. Yang kesurupan itu sebenarnya ada beberapa orang, tapi yang paling sering itu ada satu orang ini nih, cewek. Dia tuh sering banget kesurupan sampai dia tuh kayak pernah hampir resign gitu di kerjaan karena udah nggak kuat gitu. Nah di sana kan juga ada apa ya, kayak ada orang pinternya juga lah, orang yang ngerti kayak begitu. Ditanya, ternyata ya salah satunya waktu dia PMS ini nggak bersih atau nggak bener, makanya dia disenengin sama si hantu ini, sosok ini ya. Dan sampai akhirnya dia, badan sampai kurus banget. Akhirnya dia resign bang. Saya nggak tahu, terakhir dengar kabarnya nggak tahu, katanya sakit karena dia sering kesurupan, jadi kayak beban juga kali ya, kena mentalnya apa gimana kan kita nggak tahu ya. Dan zaman itu saya rasa kita masih yang percaya lah ada mistis kayak gitu, karena dibilang teknologi zaman itu masih nanggung ya, karena kita juga ngalamin bang. Teman saya ngelihat, saya juga ngalamin gitu kan. Nah jadi kalau kerja di sana itu kita 1 minggu sekali ada jadwal piket bang. Jadwal piket itu kita harus datang 2 jam sebelum si tempat wahana ini, tempat ini buka, tempat rekreasi ini buka. Iya, jadi contoh ya, misalkan tempat ini buka jam 9, berarti kita jam 7 udah kerja, udah harus ada di sana gitu kan. Nah jadi saya kerja, saya piket, saya datang duluan, teman-teman saya yang lain belum datang, tapi si petugas kebersihan ini memang dia kerjanya memang pagi gitu kan, pagi, karena memang pagi itu masih sepi, jadi dia udah kerja dulu kan. Nah jadi saya jalan, saya mau menuju ke satu tempat lah gitu, salah satu stasiun saya, tiba-tiba saya dipanggil bang. Jadi saya dipanggil sama dia dengan logat yang masih logat medok lah gitu kan, kayak orang daerah lah, orang dari daerah. Mas, sini mas gitu. Saya bilang ada apa? Saya kenal dia dari seragamnya. Kenapa? Mas ini mas ini lihat mas, uang ternyata. Jadi uang itu ada di salah satu plastik lah. Dia di plastik gede bang. Kurang lebih kira-kira kalau dihitung itu 1 miliar lah itu. Hah? Itu banyak sekali uang. Wah. Dan itu pecahannya cuma 50 sama 100. Gede banget tuh. Jadi si plastik, jadi dia plastik yang kayak buat sampah, yang panjang itu, yang hitam. Jadi dia segitu bang. Dan uangnya itu nggak diikat-ikat. Jadi kayak berceceran aja. Iya, berceceran aja gitu. Nah terus saya kaget dengan, ini uang dari mana, kata saya kan. Nggak jauh dari situ ada kolam ikan, kayak kolam kecil lah. Saya lagi bersihin area kolam, tiba-tiba saya pikir ini sampah. Nah pas saya mau angkat kok berat banget, dibuka sama dia, ternyata uang. Saya juga nggak terbesit ya di pikiran saya, ini uang palsu atau bukan. Saya langsung ngomong sama dia, saya nasihatin gini, udah sekarang gini aja, itu uang mau diapain? Saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu, uang mau diapain? Udah, ini saya mau kasih security. Ya saya iseng dong, situ kan masih baru ya, saya bilang. Kamu tahu nggak, di tempat ini itu sering loh ada orang kehilangan HP, kehilangan handycam, kehilangan kamera, dan mereka taruh di security, hilang. Saya nggak tahu ya, saya bukannya saya nyalain security, saya bilang gitu kan, bukannya saya semua suzon sama security, tapi wah umur saya waktu itu masih 20-an bang, 20 atau 21. Itu melihat uang sebanyak itu bang, kayak buset, ini beneran nih uang gitu kan. Saya juga kayak tergiur lah, terus terang saya tergiur. Ya wajar, manusia. Udah bagi 2 aja, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, saya mau pulangin ke security. Ya udah, saya bilang gitu. Kalau memang
situ mau pulangin ke security, ya udah terserah. Tapi situ jangan bobo saya. Maksudnya kalau misalkan security nanya, saya nggak mau jadi saksi karena saya nggak mau terlibat nih. Saya bilang kan, iya. Akhirnya dia balikin. Saya nggak tahu ya bang, itu antara dia balikin ke security atau dia mungkin ada yang diambil sama dia beberapa, saya nggak tahu ya. Jadi saya sempat kayak, mohon maaf ya, sempat kayak ngebego-begoin dia lah gitu kan. Kalau dibagi kayak sempat konflik sama dia tuh saya dia. Oh di situ. Iya sempat. Ya istilahnya bersih tegang lah. Karena memang pada saat itu sepi, masih sepi, belum ada orang masuk sama sekali kan. Ya udah akhirnya saya sambil ngedumel tuh saya jalan tuh ke tempat saya kerja kan. Anehnya itu saya nggak cerita sama teman-teman saya loh. Ketika teman saya udah pada masuk kerja, saya nggak cerita sama, tadi ada uang di sana segini gitu kan. Setelah kejadian itu kerja, saya nggak tahu nih ternyata si anak ini, si cleaning service ini udah beberapa hari hilang bang. Dia jadi ngekos nih sama temennya. Nah teman kosnya ini bilang katanya anak ini nggak pulang-pulang. Ditelepon ke kampung, ditelepon handphonenya ke keluarganya, katanya nggak ada, dia kerja di Jakarta. Bingung dong. Akhirnya dicari-cari sampai istilahnya sampai beberapa hari itu nggak ketemu. Nah akhirnya sampai ada orang pintar turun tangan, 2 orang gitu kan. Itu udah tua, kakek-kakek udah tua 2 orang. Nah si orang ini datang nih. Dan itu pagi-pagi juga sama. Jadi sebelum pengunjung datang, sebelum si tempat itu dibuka, dia udah ritual lah gitu kan. Nah ini saya lagi libur saya. Ini saya diceritain sama salah satu teman saya perempuan. Kebetulan dia lagi tugas di area nggak jauh dari si anak ini ditemukan nih gitu kan. Tiba-tiba dia nih cerita teman saya datang orang 2 yang pasti kalau karyawan udah tau lah orang ini siapa. Ya biasa katanya bawa kayak nampan yang ada sajennya sama 1 kepala kambing. Di sana itu setahu saya ada danaunya itu ada 2, 1 di depan, 1 di belakang. Kalau di belakang itu danaunya nggak terlalu besar. Dilemparlah kepala kambing itu ke danau kecil itu. Ya jadi teman saya perhatiin kok kepalanya lama-lama hilang ya. Jadi kayak ada yang makan bang. Jadi si kepala kambing ini awalnya diceburin, dia kayak kayak tenggelam, terus lama-lama ngambang terus kayak ada makhluk entah itu ikan atau apa yang tiba-tiba makan dia, nyeret dia ke bawah, hilang gitu. Si kepala kambing ini. Nah nggak nyampe setengah jam di situ jadi kayak ada 1 saung kecil. Saya nggak tahu, mungkin saung itu dibuat khusus untuk mereka lah gitu. Jadi karyawan nggak boleh masuk, restricted area gitu kan. Keluarlah itu si 2 orang ini, tiba-tiba dia nunjuk panel listrik. Ternyata pas dibuka panel listrik itu betul ada. Jadi si panel listrik ini kan dikunci ya. Di posisinya dia lagi dikunci bang. Itu panel listriknya besar bang, besar banget panel. Nggak tahu lah berapa ribu megawatt apa gimana, saya nggak tahu ya. Pokoknya besar itu. Dipanggil lah elektrisian nih. Begitu dia buka si panel ini, ternyata ada anak itu bang. Dan teman saya bilang posisinya berdiri. Dia berdiri kayak nyenderan gitu. Terus dia kayak keikat-ikat sama tali gitu bang. Kayak diganjel-ganjel sama tali. Makanya dia bisa berdiri katanya. Kata teman saya begitu ya. Kayak tali-tali kabel gitu bang. Dan posisinya udah meninggal. Prosesnya nggak lama lah. Langsung dibawa ke keluarganya atau dibawa ke rumah sakit ya. Saya nggak tahu. Karena pada saat itu saya juga posisinya lagi op. Teman saya itu ya merinding, dia bilang ngeliatnya. Jadi katanya tuh semuanya udah pada biru lah gitu. Udah pada biru atau apa. Dan ada plot twistnya itu ternyata di kantongnya dia ini bang ditemuin uang 1.100.000. Wah, itu plot twistnya ya. Saya nggak mau cerita sama orang-orang lain ya, kecuali teman saya, itu pun yang teman saya deket lah. Akhirnya saya cerita, tahu nggak sebelum dia ini bagaimana? Saya ceritain yang tadi itu. Itu di kantongnya dia temuin uang 100 ribuan, 11 lembar, dan uangnya masih baru, masih utuh. Jadi saya nggak tahu ya antara itu uang dia pribadi ya. Karena kan sebelum kejadian itu saya sempat tahu nih ada uang sebanyak itu gitu kan. Atau mungkin dia nggak jujur kembaliin ke security-nya, dia masih ambil atau gimana, saya nggak tahu gitu kan. Karena itulah kejadiannya yang kayak gitu bang.
Jadi karena saya kerja di rolling, biasanya rolling itu per minggu, seminggu sekali di rolling, kadang di tempat A, di lokasi B, gitu kan. Suatu saat saya pernah di rolling di tempat itu, di dekat di danau yang kecil itu, dan saya piket. Pagi-pagi saya lihat itu ada sisik ular, jadi kayak ular habis ganti kulit. Itu gede banget bang, diameternya itu mungkin kayak 2 kali paku bumi itu bang, diameternya itu. Gede banget. Itu gede banget. Dan saya kaget, ini ada ular dari mana? Ternyata itu sisiknya panjang bang, panjang. Mungkin sekitar 5 meter, sisanya itu dia kayak masuk, ada gorong-gorong. Nah saya nanya dong iseng sama si cleaning service, bro, itu sisik ular bukan? Udah bang, jangan banyak ngomong, dia bilang gitu kan. Iya bener sisik ular, diem aja. Kalau ngeliat yang aneh-aneh diem aja, nanti yang punyanya marah. Nah terus saya kait-kaitin lagi kejadian itu sama kejadian beberapa bulan yang meninggal di panel listrik itu bang. Mungkin ada kejadian, ada hubungannya kali ya. Nah makanya dari situ saya setiap kali saya mau di rolling ke belakang itu saya kayak kalau bisa gue di depan dah. Nah karena alhamdulillah beberapa bulan kemudian itu saya dijadiin korlap. Jadi gantian nih saya ngasih tugas nih gitu kan. Saya yang plotting nih gitu kan. Nah sebenarnya bang, cerita lo di tempat itu, gue itu dulu udah pernah dengar dan bahkan ditayangin di Lentera Malam. Apalagi soal danau itu. Oh. Dan danau itu dulu juga ada kejadian yang cukup misterius juga. Nanti kita bahas ya di belakang ya. Pernah kok. Kalau teman-teman pasukan Lentera Malam yang lama itu tahu cerita yang mana. Nanti kita bahas. Oke bang, lanjut bang. Ini setelah lu jadi korlap nih. Asik jadi, nih. Udah punya wewenang nih, jabatan. Jadi posisi gue, kalau lu masih ingat yang tadi gue cerita apa? Kunci motor ketinggalan di meja, itu kan ada komputernya. Nah sekarang saya udah duduk di situ tuh ya kan. Kita absen gitu kan, absen teman-teman gitu kan. Nah jadi saya itu ada circle waktu itu yang satu angkatan itu mungkin sekitar 6 orang atau 5 orang, termasuk sama senior saya. Kita punya arisan bang. Arisannya bukan arisan uang ya. Jadi di situ ada satu tempat minuman lumayan terkenal lah. Minumannya jenis boba gitu bang. Apa namanya, kita arisan bang. Arisan itu kayak hari Senin lu traktir kita ya 5 orang. Nanti hari Selasa siapa, Rabu siapa gitu kan. Jadi kayak gitu arisannya. Dan itu 1 minggu libur, 1 minggu kita traktiran. Karena waktu itu kita gajiannya pun sebulan 2 kali kan. Jadi setiap habis gajian tuh kayak gitulah, kayak ada ritual begitulah sama teman-teman. Nah waktu itu saya kebagian malam minggu. Saya ingat banget tuh malam minggu. Itu dari sore itu hujan gede bang. Setahu saya tempat itu kalau weekend itu emang tutupnya agak malam ya. Jadi hujan gede, posisi saya lagi di belakang, itu udah teleponin nih sama teman-teman nih. Mana nih giliran lo nih yang traktir gitu kan. Nanti hujan gede. Saya lagi muter tuh, lagi keliling-keliling kan. Nah, habis itu ya udah saya beli. Nah, jadi si tempat itu bukan di dalam ruangan ya, di luar ya. Jadi mungkin panjangnya sekitar 15 meter lah itu tempat. Nah, pas saya beli, jadi ada, kan ini pojok sama pojok ya, ujung sama ujung. Nah ini teman-teman saya ini lagi pada ngumpul di sini bang. Lagi pada ngumpul lagi pada ngumpul di sudut timur lah, iya taruhlah begitu ya. Nah saya datang dari barat bang, Ada satu senior saya, itu dia lagi duduk, dia mandangnya ke depan, ke air hujan. Itu udah mau maghrib lah, itu kondisinya udah mau maghrib, udah agak gelap, terus ditambah lagi hujan, jadi gelap banget. Terus saya tegur dong, Kak, ayo, ini udah ada, saya bilang gitu kan, ini minumannya gitu, ayo minum. Malah cuman ngeliatin saya bang, tapi dia pandangannya lurus ke depan, dia ngelirik aja gitu. Nah, saya jalan dong, saya habis ngelewatin dia, saya jalan, saya ngedumel. Orang nggak jelas banget, tadi katanya minta, giliran udah dibeliin malah bongong, saya bilang gitu dong. Ternyata yang orang aslinya ada di timur bang, dia manggil-manggil saya. Sini deh, dia bilang gitu kan. Dan itu bukan cuma dia, sama teman-teman saya yang lain gitu kan. Ya itu kan, satu saya bilang kondisinya hujan, udah gelap banget, mau maghrib. Dia kata saya, lah itu dia, ada gitu kan. Dia manggil-manggil saya sama teman-teman yang lain. Wah kita di sini gitu. Begitu saya nengok ke belakang, nggak ada orang.
Jadi si teman saya ini ada 2 bang, kakak Iya, senior iya. saya ini ada 2 gitu kan, perempuan, dia perempuan. Ya kata saya nih, tadi siapa gitu. Saya bengong gitu, sampai akhirnya teman-teman saya yang lain nyamperin saya. Sini, ngapain sih nongkrong di situ? Nggak jelas tuh, nggak jawab kayak gitu kan. Ngapain lagi bengong? Nah, tadi siapa? Saya masih mikir begitu. Udahlah kita pada minum lah gitu kan. Pada sambil bercanda-bercanda memang kalau lagi hujan itu kan sepi ya. Maksudnya nggak banyak yang main gitu kan. Jadi kita bisa bercanda, bisa nongkrong-nongkrong bareng. Masuklah maghrib bang. Jadi ada salah satu teman saya, dia masuk ke dalam. Jadi itu dia kayak ada satu tempat agak tinggi, dia kayak kayu balai-balai gitu, dibuat musola-musolaan lah sama kawan gitu kan, orang-orang buat sholat. Jadi dia modelnya kayak koridor lorong, itu udah gelap, di sananya udah gelap, belok kanan ini ada gudang, terus office, terus yang gudang sama kita mau ke depan tuh ada 3 pintu bang, 3 pintu. Nah, jadi kalau siapa yang besok tiket, pulangnya harus kunci semua lah gitu kan, kayak awal tadi saya cerita. Teman saya sholat di situ, di luar, di depan itu yang ada balai-balai itu. Nah kita lagi pada di depan bang, lagi pada asik gitu kan, lagi pada ngopi-ngopi. Nah tiba-tiba ada satu teman saya perempuan masuk ke dalam. Saya nggak tahu antara dia mau ngelihat stok di gudang atau dia mau sholat juga ya. Dia teriak tiba-tiba bang dari dalam. Wah gitu, kita semua ke dalam dong. Ada apa? Teman saya yang lagi sholat itu ternyata pingsan. Teman saya yang lagi sholat nih, yang sholat di awal laki-laki nih. Udahlah kita gotong. Kita sebenarnya sih nggak gotong ya karena orangnya gede tinggi, sedangkan yang laki-laki saya sendiri. Akhirnya saya seret aja bareng-bareng keluar kan, seret, dikasih minyak, istilahnya kasih minyak gitu kan, sampai akhirnya sadar. Sebetulnya namanya Asep lah ya. Asep, lu kenapa? Tadi gue lagi sholat, dia bilang gitu kan, baru Allahu Akbar, tiba-tiba di belakangnya dia ada kakek-kakek, terus tiba-tiba kepalanya ngedepanin dia, nengok mukanya bang. Jadi dia lagi sholat nih, ini ada kakek-kakek di belakang dia. Tiba-tiba kakek-kakek ini palanya ngedongokin ke depan muka dia, terus dia nengok gitu, langsung pingsan. Orang digituin kan, yang benar, kita kan nggak percaya dong awal. Bener, iya, sumpah nih, mau sampai dia sumpah-sumpah gitu kan. Wah kacau nih, udah yuk bubar. Maksudnya ya kan kita kan kerja masing-masing kan, ada area masing-masing, bubar. Sedangkan di area situ pada saat itu yang jaga cewek semua. Ini cewek ini pada ketakutan. Akhirnya kita bilang gini, kalau kayak ini mau pulang, mau tutup, kabarin, nanti kita bareng-bareng nutup rolling door atau apa gitu kan. Ya udah, akhirnya bareng-bareng lah gitu. Karena memang kesian juga dong cewek-cewek semua di situ kan. Begitu ini ada teman saya ini masuk ke dalam bang. Saya nggak tahu lah dia si cewek, ada satu orang cewek ini, dia masuk ke dalam, saya nggak tahu dah dia ngapain ya itu ke dalam ya. Pokoknya nggak ada yang tahu lah dia ke dalam, karena kita semua lagi pada sibuk nutup tralis kan. Terus tiba-tiba itu dia kayak apa ya, kesurupan lah. Teman saya teriak. Karena saya kan kita orang juga nggak tahu ya cara nanganin orang kesurupan bagaimana. Terus gimana ini? Udah tolong. Ya udahlah kita bawa aja lah gitu kan. Akhirnya kita panggil security, ada security yang bisa gitu. Dari saya yang ngelihat kakak senior saya yang 2, teman saya yang lagi sholat tiba-tiba pingsan, sampai teman saya kesurupan, itu kalau kata si Danru security yang dia bisa gitu kan, karena dia udah puluhan tahun juga di situ, dia udah tahu daerah situ, dia bilang intinya lu semua kalau lagi kumpul jangan pada songong, dalam artian songong itu mulut itu dijaga. Terus kalau ada satu teman lu perempuan yang lagi dapet, yang lagi PMS, itu sebisa mungkin jangan ngelakuin apapun sendirian. Jadi intinya kayak begitu ya. Ya udahlah kata saya, ya kita ikutin aja karena saya di situ cuma orang baru gitu kan. Dan mistis-mistis itu bukan cuma saya sama beberapa teman saya, tapi hampir satu angkatan saya itu juga ngalamin gitu kan. Jadi kayak yang ngelihat sekelebat atau yang digangguin sampai kesurupan sampai apa, mereka juga ngalamin gitu kan. Kan sampai saat itu kan saya cuma lihat cuma ngerasain suara, ada kehadiran, ada orang banyak. Kalaupun saya ngelihat sosok itu pun sama security yang di awal itu dari jauh ya, itu pun kayak samar-samar lah gitu. Nah sampai akhirnya saya ngalamin sendiri. Itu kejadiannya di bulan puasa dan siang-siang bang. Itu siang-siang. Jadi ada satu area lah
Dan di area situ memang saya jarang nongkrong di situ, jarang kalau istirahat tuh saya jarang main di situ lah gitu. Itu cuma karena pas bulan puasa aja. Karena musola rame, kayak tempat-tempat lain rame gitu. Dan di situ tempatnya area situ tuh enak bang. Jadi dia tuh di belakangnya kayak ada lorong panjang, tuh AC dingin, terus ada kaca, ada balai-balai ya sama kayak yang di depan, itu dijadiin musola juga sama teman-teman. Nah itu tempat kita tidur, terus kesananya tuh mesin game permainan gitu kan. Hari pertama sampai hari ke-5 atau 6 itu jam 12 karena saya puasa ya, teman-teman yang lain kan kalaupun yang nggak puasa ya larinya ke kantin dong, nggak ke situ kan. Saya ngomong sama kawan, numpang tidur ya, di sini enak nih adem. Awalnya sholat gitu, sholat dulu, sholat duhur. Habis sholat duhur kita tidur di situ. Nah itu awal-awalnya itu saya bareng-bareng sama kawan-kawan saya yang lain kan. Ada 3 orang, ada 4 orang tidur di situ. Cuman kenapa hari itu saya sendiri. Jadi dari awal sholat tuh biasa kita berjamaah ada 3 orang. Ini yang lain kemana? Apa mereka nggak puasa? Atau mereka istirahat di tempat lain? Atau mereka istirahatnya belakangan gitu kan? Ya udahlah saya sholat aja lah karena teman-teman saya yang lain saya nggak ada, saya sholat. Habis sholat biasalah kita tidur. Itu saya tidur, saya lihat handphone lihat jam di handphone itu seingat saya ya itu sekitar jam 12.48 kalau nggak salah ya itu ya 12.48 itu seingat saya itu. Saya itu belum merem, maksudnya belum orang nyenyak tidur karena saya juga bukan tipe orang yang tidur-tiduran langsung merem. Saya sampai sekarang pun saya kalau tidur nggak bisa kayak gitu gitu kan. Tiba-tiba ada yang nendang kaki ini saya, paha saya ditendang dan saya melek dong. Saya pikir kawan kan. Nggak taunya pas saya ngeliat kakinya bang, itu bulu semua bang. Mungkin kakinya dia itu 3 kali kaki saya kali panjangnya itu. Jadi panjang gede gitu orangnya kan. Saya ngelihat merhatiin kakinya dari itu bulu semua bang, kayak bulu-bulu kayak bulu-bulu gorila gitulah. Itu bulu hitam semua. Terus dia ngomong, pergi lo dari sini. Ini tempat gua, jangan tidur di sini. Dia bilang begitu. Tapi saya belum ketakutan karena saya masih ini sosok gede banget gitu. Saya masih belum ngelihat sampai ujungnya dia di mana mukanya gitu. Jadi saya masih merhatiin. Jadi itu pakai celana dalam warna putih kayak kalau abang tahu si Ucil, Tuyul dan Mbak Yul. Kayak gitulah modelnya celananya gitu kan. Sampai ke atas lagi itu udah bulu semua bang. Tangan udah bulu semua. Terus giginya itu taring, panjang. Kupingnya itu kayak apa ya kalau abang tahu film Star Trek tuh. Oke. Filmnya tuh apa si kuping ini lancip-lancip gini bang, panjang-panjang kayak kuping-kuping serigala lah gitu kan. Rambutnya gondrong panjang, istilahnya kalau orang bilang mirip gerandong mukanya. Gerandong atau genderuwo? Iya maksudnya mukanya itu kalau abang tahu film Malampir kan. Oh. Kan ada sosok gerandong tuh. Oh iya Mirip-mirip begitu bang si mukanya gitu kan. Kan saya waktu itu awalnya nggak tahu dong itu sosok apa. Terus dia nendang saya, maksudnya dia ngomong saya begitu, saya perhatiin mukanya, dan saya di situ ketakutan. Langsung istilahnya langsung keringet dingin lah. Gini-gini sampai gemeteran saya. Dan dia bawa apa ya? Kayak stick baseball dong nggak yang kayak Flintstone itu yang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mau mukul saya. Nah saya lari. Nah saya harus ke depan itu di situ lorong. Ada pintunya itu cuma setengah bang, cuma setengah badan gini. Jadi kalau kita mau keluar atau masuk harus nunduk. Dan saya kejeduk bang situ. Saya jatuh. Terus karena saya saking takutnya saya lari. Nah teman saya yang lagi di depan lagi kerja kaget. Lah ini orang kenapa tiba-tiba lari? Saya bener-bener lari bang. Sampai ke depan saya lari. Siang-siang bolong itu. Saya lari ke pos security. Kebenaran ada Pak Dandrunya itu. Saya bilang, komandan, tolong. Si komandan itu bilang, saya sawan banget mukanya kayak orang sawan gitu kan. Kenapa? Saya cerita dong sama dia begini. Sebelumnya saya emang jarang nongkrong di tempat itu gitu kan. Biasanya saya kalau puasa itu di tempat lain lah gitu. Karena di situ udah rame, banyak orang, akhirnya saya nyari tempat baru. Lu puasa nggak? Puasa. Udah minum nih, batalin dulu puasanya. Akhirnya saya nggak puasa tuh hari itu, saya batalin. Jadi hari itu akhirnya saya nggak puasa. Karena saya dikasih air disuruh minum.
Dan gitu cerita, saya ditendang Pak. Sebelah mana? Ini. Ditendang bener biru Bang. Biru ini ya, apa kayak paha saya nih, kayak orang jatuh, kayak orang habis jatuh kan. Wah, coba kayak gimana sosoknya? Saya cerita gitu-gitu. Wah itu dia itu emang kurang aja. Ntar itu saya samberin tuh jadi ternyata dia tahu kan seperti itu kan. Nanti gue iniin lu orang, dia ntar gue gini. Ya sengaja anak orang lagi puasa ditendang-tendang gitu kan. Dia tiduran saya percaya nggak percaya itu si luka itu diusapin pakai air kayak dipijet sama dia itu mendingan Bang. Maksudnya dibilang sakit udah nggak sakit tapi si bekas lukanya emang masih ada gitu kayak biru ke merah-merahan gitu kan tapi udah mendingan lah udah better lah gitu kan. Kok enak banget saya nggak tahu pokoknya sama dia diusapin air sama dibaca-bacain apa gitu. Ya udah akhirnya udah makan dulu sana udah jangan tidur di situ lagi dia bilang gitu kan. Dia nggak suka tuh sama lu katanya gitu. Ya udah saya bilang saya makan karena emang saya bilang security biasanya kita nggak tidur sendiri makanya jangan tidur sendiri kata dia. Iya. Udah akhirnya saya besok itu nggak ke situ lagi. Saya cerita sama kawan-kawan saya yang lain. Iya lo udah jangan tidur nggak ada lagi tidur di situ lagi Bang. Sampai akhirnya sosok yang benar-benar saya ngelihat dengan mata kepala saya itu ya adanya dia itu. Iya. Si sosok genderuwo itu mungkin ya genderuwo ya karena dari gambaran yang saya ceritain, orang-orang bilang, teman saya juga bilang, ya itu genderuwo. Atau tadi Mas Suhar bilang sosok gondrong. Bukan. Jadi kalau angkatan saya mungkin tahu lah ya. Ada film Misteri Gunung Merapi itu film Malampir. Malampir gue sempet nonton. Nah si Malampir itu kayaknya punya anaknya ini grandong nih. Ya. Dan emang sosoknya tuh kayak persis lah yang saya gambarin tadi matanya merah. Matanya merah dua-duanya tuh kayak merah-merah nyala gitu Bang. Jadi sosoknya itu kayak gitu. Setiap saya cerita sama temen, sosok yang saya lihat kurang lebih saya gambarin sosoknya itu si Grandong ini. Makanya temen itu mah genderuwo itu genderuwo. Temen saya bilang begitu. Bawa stick baseball. Jadi dia kayak bawa tongkat panjang, kayak senjatanya Flintstone tau nggak kayak game Flintstone itu. Itu persis banget itu. Jadi kayak yang ada duri-durinya gitu Bang. Anjir. Ada duri-durinya dan dia itu udah mau mukul saya. Jadi istilahnya kayak dia ngusir saya, dia udah nendang saya masih bengong karena saya masih takjub lah ya kayak masih shock gitu. Terus dia bilang, "Pergi, jangan tidur di sini." Dia udah mau mukul saya lari gitu kan. Saya juga nggak tahu kalau emang itu sempat kepukul, nggak tahu jadi apa kan sih. Iya, lumayan tuh ya kan, bocor. ditendang aja langsung biru Bang. Iya, tendangnya langsung biru. Oke, terus ada lagi gak Bang cerita Bang? Nah itu kalau pengalaman saya pribadi terakhir itu ya maksudnya masih ada lagi cuman pernah ada pengunjung nih. Iya pernah ada satu pengunjung ini saya tahu lah saya kejadian ini saya tahu karena saya yang satu masih aktif kerja di situ yang kedua saya ada di situ gitu. Jadi sih salah satu tempat permainan inilah saya sebut wahana lah ya. Memang dia gelap Bang. Mungkin si anak kecil ini anak sosok sekitar umur 6 tahun lah ya, 6 atau 7 tahun lah ya, perempuan. Nah, jadi si anak ini tuh posisinya dia lagi di tengah-tengah kalau menurut cerita orang tuanya ya kayak kan ada berita acaranya kan waktu laporan anak ini tuh hilang gitu. Anak ini posisi tengah-tengah, orang tuanya di kiri kanan. Selesai dia main game itu, orang tuanya tuh kayak nggak ngeh Bang. Kalau ada anaknya di tengah-tengah gitu kan. Mereka main turun aja gitu. Gue jelasin. Ini gamenya berarti menelusuri tempat kan? Menelusuri tempat. Jadi dia kayak naik perahu lah gitu. Gak apa-apa. Oke. Nah mereka kan naik perahu nih. Menelusuri tempat. Iya. Dan itu gelap dong. Gelap. Emang tempatnya gelap. Memang tempatnya gelap. Karena saya juga pernah beberapa kali lah main situ kan. Nah terus begitu dia keluar. Udah selesai nih. Kan mau gantian sama orang lain dong Bang. Iya. Nah ini orang tuanya dia langsung pergi aja. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak ada anak di situ, ada anaknya. Dan memang ternyata anaknya udah nggak ada Bang. Kan ada CCTV juga ya. Salah satu security itu bilang sama saya, memang anak ini udah nggak ada gitu. Waktu si orang tuanya turun dari si game ini dari tempat permainan ini, emang anak ini udah nggak ada di tengah-tengah. Tapi waktu dia naik, ada anaknya. Kan kita dikasih lihat CCTV-nya kan. Berarti pas perahu itu datang, itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Okay. Waktu awal perahu itu mau jalan, mau pergi, itu anak naik bareng bertiga. Saya ngelihat kok.
Terus pas dia udah selesai nih, udah sampai, nggak ada anaknya memang. Jadi yang saya lihat waktu itu ternyata orang tuanya main pergi aja gitu kan. Itu jarak 2 atau 3 menit lah, tiba-tiba orang tuanya datang. Nah itu ini versi kalau yang ini versi teman saya yang kebenaran pada saat itu dia lagi tugas di situ kan. Lagi jaga di situ. Jadi orang tuanya datang nih, Pak ngeliat anak saya nggak? Anak perempuan umurnya segini-gini, pakai baju ini. Karena kan di tempat itu kan antara dia datang sama mau selesai, awal dan akhir gitu kan, itu kan tempatnya beda bang. Dan yang jaga pun beda dong orangnya kan. Jadi si teman saya ini yang ya jaga di pintu keluar, gak tahu yang mana anaknya ya, orang saya ngeliat situ cuma berdua doang gitu kan. Lapor ke security, dicari. Ya udah, kalau orang-orang kayak karyawan yang bener-bener udah tahu, udah lama kerja di situ, ya udah kita udah tahu lah gitu kan, ini pasti anaknya ada yang ngumpetin gitu, ada yang ngajak main atau gimana kan gitu kan. Tapi ibu yakin nggak ibu sama anak ibu? Iya saya sama anak saya ini ada fotonya gitu kan. Ya udah bu, sekarang ibu pulang dulu aja. Jadi si orang tuanya ini dikasih fasilitas lah untuk nginep di satu tempat lah gitu kan. Tadi di hotel apa saya nggak tahu lah. Pokoknya dia dikasih fasilitas lah sama tempat kerja saya sampai anaknya itu benar-benar ditemuin nih keberadaannya. Ya mohon maaf, entah itu wujudnya ada, masih hidup atau udah nggak ada gitu, pokoknya sampai ketemu lah gitu kan. Karena kita udah bisik-bisik lah, jadi kok ini bentar lagi si Mbah datang nih, si Mbah kita manggil si dua orang pinter ini dengan sebutan si Mbah gitu kan. Dan kebetulan memang lokasinya di belakang bang. Jadi si kejadian itu tuh yang saya alamin selama saya kurang lebih 2 tahun kerja situ, itu di belakang semua bang. Jadi kalau di depan itu jarang. Jadi kita sebut gini ya, depan, belakang, kiri, kanan gitu kan. Kejadian ini tuh selalu ada di belakang dan kiri. Kanan itu jarang, depan itu jarang gitu. Jadi kejadian itu selalu ada di dua itu aja gitu. Karena memang satu tempatnya mungkin mendukung ya. Maksudnya satu tempatnya agak horor, sepi, dan dia banyak pohon-pohon gede bang gitu kan. Banyak pohon-pohon besar lah. Kalau di depan itu udah, sama di kanan itu udah bener-bener rame lah, dan banyak stage juga gitu kan, ada konser musik. Udah berapa hari itu kejadian itu, anak itu tiba-tiba benar datang si mbah ini yang kita bilang mbah ini kan, ritual lagi dia. Itu hampir berhari-hari nggak ditemuin. Itu sekitar berapa hari ya? 4 atau 5 hari lah gitu. Anjir. Itu baru ketemu. Iya itu kalau nggak salah itu desas-desusnya 4 atau 5 hari, karena kan besok-besoknya itu kan kita kerja ya, fokus kerja aja dong bang, nggak nanya dulu. Karena si anak ini juga bukan siapa-siapa kita, jadi ya kita kerja aja. Iya. Kalaupun si anak ini ada yang cerita, ya paling kita cuma nanya, gimana tuh anak udah ketemu belum? Cuma gitu-gitu aja, jadi kayak gosip-gosip aja lah gitu kan. Itu pun kita posisinya lagi di kantin, lagi makan. Kasihan tuh anak itu belum ketemu. Anaknya cakep loh, anaknya kayak gitu, anak kecil kan gitu. Kayak ya Chinese gitulah. Ya udah. Akhirnya nggak usah cita-citain gitu lagi lah gitu, kita kerja aja. Saya nggak tahu itu, pokoknya itu prosesnya lebih dari 3 hari itu, lebih dari 3 hari sampai anak itu ketemu. Jadi ini cerita security yang nemuin dia. Nah jadi waktu itu si tempat ini udah tutup, nggak ada orang lah gitu kan. Datanglah si mbah ini nih 2 nih, ritual gitu kan. Mungkin ritualnya udah dari kemarin saya nggak tahu ya. Jadi cerita dari security, jadi dia tiba-tiba ngomong sama 2 orang security, dia bilang kamu nanti jaga di tempat itu, tunggu di situ, nanti anak itu datang jam segini, gitu. Misalkan contoh gini, kamu tungguin di pintu keluar, nanti anak itu datang jam 10, kamu tungguin aja. Jadi si mbah ini ngomong nih sama security kan, ya security nurut aja karena memang udah tahu lah gitu kan. Dan bener bang, datang anak itu. Jadi ini salah satu security yang megang ini ya, saya akrab sama dia. Jadi dia bilang begini sama saya, lu tahu nggak bro, anak itu keluar dari tempat itu, wah itu tempatnya gede banget bang, kayak istana bang, luas kayak istana itu si tempat ini ya. Itu anak tangannya satu ke atas gini, jadi dia kayak lagi gandengan sama orang, lagi digandeng gitu, dia kayak gandengan sama orang tuanya, kayak pegangan gitu. Dan anak itu jalan sambil kayak diantar gitu kan ke security. Begitu anak itu udah nyampe security, terus sama security-nya dipegang, mau digendong, kayak anak itu kayak udah baru sadar,
dia ada di dunia mana nih gitu. Dan anak itu langsung menangis kejer bang. Satu mungkin karena anak itu baru sadar, dia jadi kayak begitu security ini megang, dan mungkin pegangannya sama yang makhluk ini dia dilepas ya. Jadi dia kayak kembali ke realitanya dia gitu kan, bukan ke alam yang lainnya itu. Dan anak itu nggak kenal sama security ini, akhirnya dia nangis kejer bang. Nangis kejer, terus dia nggak mau nengok ke tempat itu, tempat dia hilang itu. Jadi dia kayak ketakutan lah gitu. Akhirnya orang tuanya dikabarin, datang ditanya emang bener itu anaknya gitu kan. Wah, udah pokoknya drama lah gitu kan. Kata teman saya udah orang tuanya udah sampai pingsan, udah sampai ini. Akhirnya ketemu juga alhamdulillah gitu. Dan itu ritualnya juga sama, kata teman saya kayak security ini bilang ritualnya sama kayak pada saat teman saya yang saya kenal yang meninggal di panel itu. Ke danau dulu tuh ya? Iya, karena itu kan lokasinya sama danau itu deket bang, cuma nyebrang aja. Dia cuma nyebrang aja di tempat itu tuh. Iya, iya. Tapi untungnya itu selamat ya bang ya anaknya. Nah kondisi anak itu gimana tuh bang? Karena kan berhari-hari itu ya. Kalau yang atau gimana nggak makan kan soalnya itu. Cerita yang saya dengar dari security yang kebetulan emang akrab sama saya itu, dia bilang yang nemuin anak itu, ya anaknya biasa aja bang, kayak kondisinya tuh nggak ngedrop, nggak lemas, kayak mungkin dia juga makan kali di sana ya, dikasih makan atau apa. Dan memang akhirnya yang saya dengar juga itu dia kayak diumpetin sama sosok kelong wewe, jadi dia kayak diajak main lah, dibawa ke dunianya gitu. Dan itu katanya karena orang tuanya nggak ngejagain dia bang, maksudnya kayak nggak peduli sama dia, orang tuanya asik sama main-mainnya dia gitu, sedangkan anaknya di tengah-tengah ini nggak diperhatiin. Biasanya kalau orang tua lain yang saya tahu di sana itu kalau ada wahana yang agak-agak ekstrim itu anaknya pasti dipegangin, gitu kan, anaknya pasti dipegangin gitu. Karena itu kan dia naik perahu dan itu airnya itu kiri kanan lumayan dalam bang. Lumayan. Namanya anak-anak kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dia loncat apa kan bisa nggak mau. Itu agak ada rintangannya dikit. Ada rintangannya. Ya kan? Ada rintangannya. Iya. Oh, oke. Nah ini mungkin POV dari orang-orang yang selalu nemuin orang yang hilang ya. Karena hal-hal gaib ya. Dimana kan kalau POV dari orang yang hilang ini, dia itu di sana kayak sebentar gitu. Padahal betul. Realitanya sudah lama gitu ya, berhari-hari. Udah berhari-hari ya. Seperti itu ya. Nah, makanya nggak lemes, nggak apa gitu ya. Dan mungkin karena anak ini masih kecil ya, jadi dia belum bisa mengekspresikan ya. Kayak dia di sana ngapain aja, diajak apa, mungkin dia masih kayak yang shock juga kali ya, namanya anak-anak ya. Atau ya yang tahu orang tuanya. Orang tuanya, betul. Baru cerita di rumah segala macam. Oke. Nah bang, sebenarnya yang terkait danau ini gue nggak tahu ya, apakah sama atau tidak ya. Tapi memang danau yang ada di tempat itu kita pernah bahas bang. Pernah bahas ya. Cuman videonya udah lama. Nah, dulu itu ada yang meninggal misterius juga bang. Kalau abang nemuin jenazahnya itu di panel. Kalau dia di dalam mesin pompa, bang. Nah itu panel itu setahu saya sama mesin pompa, jadi masih nyatu bang. Masih nyatu, masih satu deretan lah gitu kan. Jadi situ-situ juga memang. Iya, itu di dalam mesin pompa. Dan kejadian itu menurut gua juga serem juga bang, hampir sama kayak lo. Masalahnya dia waktu itu pergi beli nasi goreng. Iya. Kemudian hilang. Ini saya ingat gue ya, kalau teman-teman ada yang masih ingat boleh di komentar. Ditemuinnya itu di dalam mesin pompa dan nasi goreng itu masih ada bang. Emang bener-bener hilang, entah di perjalanan pas pulang kah? Pas pulang itu pasti. Itu. Dan itu kekunci bang, maksudnya si dari luar, pompanya dikunci dari luar itu. Iya masih karatan gitu, nggak ada yang buka. Serem ya. Itu tempat serem. Nah kalau yang gue tahu sih, kalau seandainya misalkan ada orang yang kerja di situ sampai apa ya kayak terlibat sama hal-hal kayak gitu, biasanya dia ada suatu hal yang ada kesalahan yang pernah dia lakuin. Gue lupa deh, nanti teman-teman nonton aja thumbnailnya nanti ditampilin deh. Iya. Kalau itu, gitu. Oh ini nih, gue pengen nanya soal duit yang ditemuin itu, kabarnya gimana bang? Nah masalah uang itu saya juga nggak tahu bang kabarnya bang. Karena, ini benar-benar lo nggak tahu? Iya karena gue kan gini sama dia. Waktu pas awal ya saya ajak dia, udah kita bagi dua aja. Udah kita ini aja.
dia nggak mau. Akhirnya saya langsung ngomong sama dia, saya langsung istilahnya saya sempat debat sama dia tuh, saya sekak begini, ya udah, lu bawa ada tuh, tapi lu jangan libatin gua ya, gua nggak mau ikut campur. Jadi kalau seandainya gua dipanggil untuk jadi saksi BAP, gua nggak mau, karena anggap aja gua nggak pernah ngeliat gitu kan. Ini kan yang nemuin lu, ya udah mas. Jadi saya sambil ngedumal juga bang, dengan bahasanya dia lah gitu kan, bahasa yang istilah bahasa daerah gitu kan. Iya lo, jadi yang saya tangkap itu, ya lagian ngapain lah orang saya yang nemuin, orang gue yang nemuin lo ikut-ikut minta-minta kan gitu kan. Lalu saya akhirnya memang sempat ribut sama dia, ribut omongan. Lo kalau seandainya lo nggak mau ngasih gue, lo ngapain ngasih tahu gue? Saya kan sempat kayak gitu kan, sempat cekcok lah sama dia. Jadi saya sempat, itu gue bagi cepet buat beli rokok. Saya sempat begitu bang, sumpah saya sempat begitu. Udah gue bagi cepet buat beli rokok. Jangan mas kata dia gitu kan. Jangan, ini saya mau saya kembaliin. Nanti takutnya dihitung. Lu gila, ini uang berceceran gini, nggak mungkin dihitung. Lagian yang punya siapa? Kan ini nggak ada yang tahu bang yang punya siapa uang ini kan. Sampai ini uang dikembaliin pun saya nggak tahu beritanya. Benar-benar nggak tahu beritanya. Ada yang nyariin uang inilah, ada yang nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu beritanya sampai saya dengar dia meninggal di panel itu bawa uang 1.100.000. Setahu saya nih orang baru bang. Dia ini anak baru, dan pada saat itu UMR Jakarta untuk cleaning service nggak nyampe segitu gitu kan. Nggak nyampe segitu bang. Waktu itu UMR Jakarta masih kecil, masih di bawah 1,5 juta itu untuk staff ya, operasional apa. Tapi kalau untuk cleaning service biasanya nggak nyampe segitu gitu kan. Dan dia ini orang baru itu pun uang yang ditemuin di kantong semuanya itu mata uang yang sama. Nggak ada uang 1.000-an, 2.000-an, 5.000, nggak ada. Jadi di kantong dia itu utuh uang 100.000 semua gitu. Dan itu yang saya dengar dari security yang periksa dia ya, gitu kan. Wah kata saya, jangan-jangan anak ini ngelenceng nih. Dan tapi saya bersyukur, coba kalau gua ngambil kayak gua mati juga deh. Saya sempat mikir begitu bang. Iya. Kayaknya kalau pada saat itu anak ini sepakat nih, atau enggak dia ngizinin saya ngambil 100.000 sini buat beli rokok gitu kan, kayaknya gue kena juga deh. Saya sempat mikir gitu kan. Terus sampai akhirnya ya si komandan security ngomong, lu kerja di sini jangan aneh-aneh, jaga sikap, jaga mulut. Kalau kira-kira lu nggak yakin, kan kita suka ke gudang bang, stok barang, stok opname gitu kan. Kalau ada yang minus, ada yang apa, kalau lu nggak yakin jangan sendiri. Udah itu pesannya security komandannya itu begitu doang tuh danrunya. Selama itu lu lakuin, lu aman-aman aja dah. Dia bilang gitu. Oke. Bahkan lu juga nggak pernah nanya sama security yang deket sama abang tentang uang itu gitu. Apakah dikembalikan ke security gitu? Nah, masalah uang itu sebenarnya sempat ditanyain. Tapi itu setelah dia nggak ada ya. Kan sebelum dia nggak ada itu saya nggak berani cerita sama teman dekat aja tuh. Kalaupun udah di ujung mulut tuh kayak nggak keluar itu bang. Nah terus saya sempet dong ngobrol, maksudnya ngobrolnya juga bukan ngobrol yang serius. Dia bilang sama teman saya, dia security itu kan, bro lu tahu nggak waktu pas anak ini gini, pokoknya saya ceritakan, itu bukan sama dia doang, ini teman saya banyak gitu. Tahu nggak anak ini tuh abis begini, abis nemu uang, dia tuh abis ribut sama gua, ribut masalah uang itu. Saya bilang kan, ini serius lu ada uang 1 miliar? Iya, ternyata security ini bilang ini. Kalau saya masih ingat ya, maksudnya kalau saya nggak salah, dia sempat ngomong gini, siapapun yang nemu uang, entah itu dalam bentuk 1 juta diikat pakai karet atau ceceran, di bawah salah satu tempat di samping kolam itu, jangan diambil. Jadi uang itu juga ternyata nggak pernah ada bang, kelihatan kita doang. Gitu. Jadi entah si anak ini, pokoknya saya nggak tahu ya ceritanya anak ini setelah saya tinggalin dia itu, nggak tahu ini uang beneran ada atau apa, saya nggak tahu nih. Jadi saya nggak pernah tahu. Makanya kan kita kalau logika gini bang, orang mana sih yang mau ngebuang uang sebanyak itu gitu kan? Itu kalau kita pakai logika ya. Dan kejadiannya pun pagi-pagi sebelum tempat itu buka gitu. Ini siapa gitu? Nah ini saya dengar sendirilah, walaupun keadaannya agak-agak abok waktu itu kan. Teman saya security ngomong, lu semua ya, gue ingetin ya, ini mah sama lu doang nih gue nih ceritanya, dia bilang gitu kan. Tempat ini tuh suka ngambil korban setahun 5 kali, setahun 4 kali. Jadi ini cerita tuh. Jadi nggak tahu dia antara setengah sadar lah gitu kan. Terus kalau lu nemu uang,
itu uang diikat kayak atau uang dalam jumlah banyak di sini dikasih tahu spesifik sama dia lokasinya. Jangan pernah diambil, itu uang goib. Itu uang itu nggak pernah ada. Itu yang ada lu nanti malah celaka gitu kan. Akhirnya make sense juga nih, masuk akal nih sama anak yang ketemu di panel ini. Itu saya coba ngerangkai ya. Oh, mungkin iya kali ya, mungkin iya. Jadi nah kalau yang waktu pas divisi saya, angkatan saya ini sekitar 9 orang, semua kompak bang. Jadi kalau ada yang waktu itu kalau nggak salah ceweknya 5, cowoknya 4 deh. Jadi kita itu udah kayak saudara lah, kayak adik kakak lah gitu kan. Kita kompak, kalau seandainya ada apa-apa, langsung cerita. Jangan dipendem gitu, terutama masalah kerjaan, saya bilang gitu kan. Karena ya katanya dulu sebelum saya pernah ada orang yang katanya stres karyawan. Di situ katanya ada. Di kantor itu? Iya. Adalah satu tempat lah gitu kan. Ada di satu tempat itulah gitu. Jadi katanya ada yang bilang dia tekanan kerjaan sampai nggak kuat. Ada yang kayak gitu. Terus di mes perempuan juga ada gitu bang. Ini kita balik lagi ke masalah yang anak hilang itu tuh bang. Oke. Kan di situ ada security atau dandru ya tadi ya, yang bisa itu ya. Apa pendapat dia tentang kejadian anak hilang itu? Oh, kalau waktu itu sih dandru gue itu ya, maksudnya dandru security di situ bilang kalau misalkan udah menyangkut orang hilang, orang yang dicari dia pasti ada lagi bang orangnya yang simbah ini, dua orang ini. Iya, maksudnya lebih kan tinggi lagi levelnya ya. Security juga kan bukan tugasnya dia kan, bukan tugasnya dia itu. Jadi kalaupun dia bisa, mungkin dia nggak mungkin menawarkan diri lah, paling karena udah ada ininya kan, pegangannya masing-masing kan, udah ada simbah itu. Ya, tapi terakhir masih ada gak? Maksud gue, lu terakhir ke sana tuh? Gue terakhir ke sana itu 2010 itu gue ke sana sama teman-teman kerjaan gue yang baru. Kebetulan gue masih ada beberapa teman gue di sana, jadi kita masih bisa keluar masuk kapan aja bang, tinggal telepon aja kan, atau enggak kita kasih dia rokok lah. Gue mau nih kesini nih, berapa orang? Misalkan 5, ya udah datang aja. Jadi ada jalur khusus ya bang, jadi lewat pintu karyawan gitu, bukan ya, jadi sama dia nanti dijemput lah, karena di dalam pun kalau kita baru 1 tahun ya masih banyak yang kenal juga gitu. Jadi terakhir ke sana itu 2010 masih ada dia ketemu itu hari Sabtu, masih ketemu sama dia. Cuman saya kalau ketemu dia nggak yang so tahu enggak, cuma ngelihat aja gitu. Nggak segen juga, takut juga bang. Iya. Bukan yang Mbah, Toto dikirim ke Danau, ya kan? Jadi dia, itu tuh Simbah tuh datang tuh jalan. Jadi kita cuma yang begitu doang bang, yang bisa ngomongin dia di belakang sama teman-teman. Simbah, udah gitu doang, nggak yang so-so, mbak, nggak kayak gitu. Paham. Iya, maksud gua cuma ngeliat aja gitu. Iya. Tahun 2010 itu ya, terakhir ya. Oke, paling itu aja ya bang ya, cerita itu untuk... ya. Tapi bolehlah kasih pesan ke teman-teman bang yang lagi nonton. Oh ya, kalau buat pasukan Lentera Malam yang mau kita undang Mas Suhar lagi, boleh tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kasih pesan lah bang, buat yang lagi nonton nih. Pesannya buat yang lagi nonton ya. Kan lagi bulan puasa nih. Asyik, oke. Ya mudah-mudahan puasanya kuat lah sampai hari kemenangan Lebaran ya. Amin. Terus pesannya kalau mau main ke tempat-tempat baru itu hati-hati aja, maksudnya waspada lah gitu kan, karena kita main ke tempat baru sebagai tamu, kita nggak pernah tahu nih tempat ini sejarahnya kayak apa. Sebelum kita datang ini ada kejadian apa kita nggak tahu, jadi kita ya sebagai tamu sopan-sopan aja lah. Oke, itu tadi ya pesannya ya. Mas Suhar, sekali lagi terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Sama-sama bang. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Suhar izin pamit. Bye.